sekian ya. Waktunya Iya, jangan Bu. terlalu biar semuanya bisa sebelum jam 12 selesai. Siap, Ibu. Ibu Daniel bagaimana, Bu? Rekamnya sudah bisa, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Adek bagaimana, Adek? Belum jawab tadi. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk menyemangati kita sebelum kita melakukan aktivitas jasmani dalam pembelajaran tes ini. Karena hari ini tidak melakukan aktivitas jasmani ya, karena kita menggunakan materi tentang kesehatan. Sebelum kita memulai materinya, supaya kita semangat, Bapak ingin salam penjas dulu, salam PJOK. Kalau Bapak bilang PJOK, kalian bilang sehat, aktif, semangat ya. Siap? Siap. PJOK. Sehat, aktif, semangat. Sebelum memulai pembelajarannya, Bapak ingin Adek memimpin doa. Silakan, Adek. Ya, Pak. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sudah aktif semua ya kameranya? Sudah aktif semua. Kalau gitu Bapak akan foto kalian. Nah, ya sudah aktif semua, Bapak akan foto sebagai presensi kehadiran kalian. Ayo, foto 1, 2, 3. Ya, sudah. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran, Bapak ingin kalian melihat tontonan atau tayangan yang Bapak akan tampilkan dulu. Ada suaranya? Iya, Pak. Belum ada, Pak. Di sini sudah ada ya? Di sini belum, Pak. Enggak apa-apa, Pak Fazril bisa sambil memberi prolog saja. Nah, lihat ini banyak dari pegawai medis ini sedang melakukan pengobatan, lalu perawatan bagi pasien-pasien COVID Corona. Mereka sudah berkorban, tidak bertemu dengan keluarganya, berkorban nyawa juga, supaya mereka mempertaruhkan nyawanya, karena resikonya sangat tinggi ketika mereka menangani pasien-pasien yang sudah terpapar COVID-19. Mereka punya resiko yang lebih tinggi untuk terpapar dan tertular dan mengalami sakit COVID-19 ini, dan bisa juga mereka meregangkan nyawanya. Nah, Bapak ingin kalian melihat tayangan ini kenapa? Karena Bapak ingin kalian melihat bagaimana perjuangan pegawai kesehatan ini demi negaranya, karena cintanya kepada negara ini, agar negara ini terbebas dari COVID-19, agar negara ini sehat kembali, dan kita semua bisa melakukan aktivitas layaknya belum ada pandemi ini. Jadi kalau kalian juga cinta dengan tanah air, Bapak harap kalian juga melakukan prokes yang baik, melaksanakan 3M yang baik, sehingga membantu para tenaga medis ini dalam memberantas COVID-19. Sehingga nantinya kita bisa belajar seperti semula, bisa tatap muka seperti semula. Bisa semuanya? Siap semuanya? Siap, Pak. Siap, Pak. Bagus sekali. Baik. Nah, kalau seperti itu, Bapak akan lanjutkan ke penayangan selanjutnya.
Oke. Nah, dari jenis cedera dan cara penanganannya. Nah, di sini siapa yang pernah cedera? Atau malah belum tahu cedera itu apa? Saya, Pak. Cedera apa, Saya, Intan? Pak. Cedera apa, Intan? Pernah kesleo, Pak. Wah, kesleo. Nah, kesleo. Itu lalu setelah kesleo, kamu ngapain? Nggak bisa jalan. Nggak Bengkak, bisa Pak. jalan. Nah, dengan kalian mempelajari materi ini, jenis cedera dan cara penanganannya, nanti Bapak harap kalian ini nantinya tahu jenis-jenis cedera yang ada di lingkungan kalian, baik dalam aktivitas fisik ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah tahu tuh jenis-jenisnya nanti apa dan cara penanganannya nanti. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini pengetahuan akan jenis cedera dan cara penanganannya itu penting karena cedera bisa datang kapan saja baik itu dalam aktivitas fisik ataupun kehidupan sehari-hari ya. Nah, tujuannya apa sih dan manfaatnya kalian belajar ini? Tadi kalian mengetahui jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari, lalu juga mendeteksi ini nih apa sih cedera apa, lalu penanganannya seperti apa, dan kalian diharap nanti akan bisa menangani cedera-cedera yang ringan. Karena kalau cedera berat itu tindak lanjutnya setelah penanganan pertama harus ada tindak lanjut dari tenaga medis oleh dokter atau perawat di rumah sakit atau klinik kesehatan. Paham semuanya sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham, Bapak melakukan pretest dulu. Pretest ini tentang pemahaman materi kalian tentang jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. Nah, kalian masuk ke kahoot.it, lalu masukkan PIN yang ada di depan ini, 7715869. Nah, nanti tampilannya ketika kalian sudah masuk ke kahoot.it akan seperti ini. Setelah masuk, kalian masukkan tadi kodenya. Masukkan kodenya, lalu kalian tulis nama kalian sesuai dengan nama panjang kalian, lalu kerja soal-soal. Mulai bisa dilakukan dari sekarang. Oke. Rahmat sudah masuk, silakan kerjakan. Hakim sudah masuk, silakan kerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ade sudah, ya kerjakan silakan. Sudah, Intan Pak. juga sudah dan Daniel sudah. Oke, baik semuanya. Oke, sudah masuk semua hasilnya di Bapak, hasilnya sudah masuk semua. Nah, tapi dari hasil ini memang banyak dari kalian yang belum mengetahui apa sih dan cara penanganannya. Tapi jangan sedih, dengan kalian belajar di sini, insya Allah pengetahuan kalian dan keterampilan kalian dalam penanganan cedera ini akan berkembang dan nantinya kalian bisa menangani cedera. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang intinya, kita melakukan aktivitas fisik dulu, ya, supaya kita bergerak karena ini kan PJOK, jadi harus ada bergerak juga, ya. Semuanya cukup di kursi saja. Siapa? Cukup di kursi saja. Suaranya sudah keluar kah? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Baik. Ayo Hakim, Rahmat, bergerak tangannya. Kan cukup sambil duduk.
Nah, nah, oke, tanya, ayo tanya. Oke, cukup. Cukup. Nah, jadi kalian sudah bergerak, tidak diam saja. Jadi walaupun di rumah, materinya juga tentang kesehatan, kalian juga harus bergerak supaya badan kalian tetap sehat, tetap bugar ya. Masuk ke dalam materi tadi tentang cedera. Cedera, pada dasarnya, apa sih cedera itu? Nah, cedera adalah kondisi, keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan sakit. Jadi ketika ada bagian tubuh yang mengalami cedera itu biasanya mengalami gangguan fungsinya atau juga bisa menimbulkan rasa sakit yang ada di bagian cedera tersebut. Jadi kadang fungsinya dan rasa sakit, kadang juga dua-duanya sudah mengalami gangguan, biasanya bisa menekuk, tidak menekuk, lalu ada rasa nyeri juga, itu dinamakan cedera. Cedera sendiri dibagi dua. Ada cedera ringan dan ada cedera berat. Siapa yang tahu cedera ringan? Apa sih cedera ringan itu? Saya, Pak. Apa cedera ringan itu? Kulit tergores, Pak. Wah, kulit tergores contohnya. Ada yang tahu definisinya? Tidak, saya Pak. Cedera ringan itu biasanya akan sembuh dalam kondisi dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama dan pengobatannya juga tidak terlalu rumit seperti kecil, lalu memar kecil, ya, lalu apa misalnya tertusuk jarum, tertusuk apa namanya, tertusuk bunga mawar yang ada durinya, tertusuk duri itu bisa disebut dengan cedera ringan. Lalu cedera berat biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemulihannya dan biasanya juga membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Contohnya patah tulang, lalu tidak sadarkan diri yang terlalu lama, lalu ada pendarahan yang tidak berhenti dalam waktu sekian lama, itu disebut cedera berat. Dan banyak lagi jenis-jenis cedera berat lainnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan jenis cedera dalam aktivitas fisik atau aktivitas olahraga. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis cedera yang ada dalam aktivitas fisik? Coba. Siapa yang bisa? Apa saja? Kalau dalam aktivitas fisik apa aja? Apa? Cedera lutut. Lutut tergores, apalagi? Memar, Pak. Kesleo. Ankle, kesleo, Hamstring. dan lain sebagainya. Nah, yang tadi disebutkan juga sudah ada memar, tadi cedera otot, lalu pendarahan, tadi tergores lalu berdarah, lalu kehilangan kesadaran. Nah, biasanya yang kondisi fisiknya lemah itu ketika dia dipaksakan bisa jadi akan mengalami pingsan. Jadi ketika kalian berolahraga juga dan aktivitas fisik, ketika tubuh kalian merasa tidak mampu melakukannya, segera bilang ke gurunya ya, Bapak, saya mengalami ketidakmampuan karena ini, Pak. Nah, jadi efek dari kesadaran ini bisa ditekan, jadi tidak sampai kehilangan kesadaran. Paham semuanya? Paham, Oke, Pak. Bapak Paham, masuk. Pak. Bapak Paham, masuk ke jenis cedera dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau dalam sehari-hari apa? Tadi gores juga bisa. Kalau keiris, cedera juga enggak? Kalian Cedera, lagi mau Pak, ya. main pisau, nah itu cedera juga. Lalu memar tadi.
kecelakaan itu termasuk cedera. Nah, kecelakaan itu termasuk cedera. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa cedera itu kalau ada malfungsi, ketidakberfungsian, gangguan fungsi dari tubuh dan mengalami rasa sakit, itu disebut cedera. Jadi kalau ada luka juga itu masuknya cedera. Dalam kecelakaan, kalau kecelakaan dia tidak apa-apa dan fungsinya baik dan tidak nyeri, ya bisa jadi dia tidak cedera, ya. Jadi cedera itu ketika ada malfungsi dari tubuh kalian dan biasanya disertai dengan rasa sakit. Paham? Ada demam tadi, Bapak lanjutkan. Ada cedera otot kesleo tadi. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa luka gores, ada pendarahan, bisa misalkan kalian tertendang hidungnya keluar darah dari hidung atau tendang mulutnya keluar darah dari mulut. Juga bisa pendarahan ada di kulit. Kalau menginjak pecahan beling, Pak. Nah, itu kan bisa jadi luka iris gores, iris sayatan ya. Itu juga cedera. Makanya Rahmat pakai sendal ya. Jangan tidak pakai sendal kalau main. Ya. Siap, Ada Pak. luka tusuk tadi, luka tusuk sebagainya. Lalu luka gigitan, gigit anjing, gigit kucing, lalu luka bakar. Digigit adik juga, Pak. Gigit adik bisa, kalau sampai berdarah itu bisa cedera itu. Makanya hakim jangan mengganggu adiknya ya. Nah, Ya, Pak. dalam penanganan luka ini, biasanya kalian harus mencuci dulu. Biasanya kalau luka iris dan luka yang menimbulkan pendarahan, biasanya keluar darah. Kalian harus cuci dulu. Banyak dari kalian yang mencuci dengan alkohol, ya. Hal itu tuh tidak baik, ya. Mari kita dengar penjelasan dari dokter ya. Suaranya, Pak. Tidak ada suaranya? Tidak ada suaranya? Nah, Iya, Pak, tidak ada. Tidak dianjurkan. Justru urusannya sekitar luka dan Ada, Pak, tapi kecil sekali, Pak. ada Pak. perawat bisa sulit sembuh bahkan infeksi. Biasanya masih ada yang bersihin luka pakai alkohol 70% iodin. Tapi ternyata zat terlalu keras kalau dipakai untuk membersihkan. Nah, jadi kalau menggunakan alkohol dan iodin itu cukup keras bagi kulit kalian. Ini juga bisa iritasi dan Bisa menyebabkan kering, iritasi, dan penyembuhan juga akan jadi lebih lama. Nah, yang baik itu apa sih? cairan salin. Nah, yang baik itu cairan salin. Bisa disebut juga NaCl, ya, biasanya, atau cairan infus. Kalian pernah lihat orang diinfus dengan NaCl? Nah, bisa membersihkannya dengan cairan tersebut. Itu bisa kalian dapatkan di apotek terdekat, lalu di toko obat juga ada. Biasanya cari NaCl untuk cairan infus. Atau kalau tidak ada, bisa juga air biasa. Nah, bisa menggunakan air biasa yang airnya harus bersih ya. Tapi kekurangannya dari air biasa ini mungkin masih ada bakteri. Nah, dengan cara bagaimana Pak untuk mensterilkan airnya biar tidak ada bakteri, yaitu dibasah dulu, dipanaskan dulu sampai dengan mendidih. Nah, itu untuk menghilangkan, sampai tidak panas lagi baru dibersihkan ke luka menggunakan air. Bisa juga menggunakan air matang ya, yang bersih. Pokoknya air apapun yang bersih bisa digunakan sebagai pencuci luka ya. Jadi kalian tidak boleh lagi menggunakan alkohol ya, iodin, karena bisa menghambat penyembuhan kalian. Nah, ketika kalian mengalami pendarahan setelah dibersihkan, kalian itu bisa, nah setelah dibersihkan ini ya,
bisa menggunakan sabun juga, tapi jangan sampai terkena lukanya ya. Di samping-sampingnya saja. Nah, lalu untuk membersihkannya bisa menggunakan kain kasar atau tisu juga boleh, tisu yang steril ya, untuk membersihkan lukanya. Setelah membersihkan luka, kalian bisa, nah, sudah suaranya belum? Kecil. Jadi dalam, oke. Jadi dalam membersihkan luka itu tidak boleh menggunakan kapas ya, karena kapas itu serat-seratnya bisa menempel ke luka kalian. Jadi bisa menggunakan kain kasar, lap bersih, ya lap bersih, handuk bersih jangan buat dari dapur ya. Lalu bisa menggunakan tisu juga. Nah, kalau lukanya kecil, kalau kecil sekali, cukup dibersihkan, lalu tidak usah ditutup atau diplester. Cukup biarkan saja, lalu bersihkan dan beri antiseptik. Dan jangan lupa, ketika kalian punya luka, diusahakan jangan sampai basah. Kalau luka itu basah, segera lakukan penanganan yang tadi. Ya, keringkan dengan tisu, lalu beri antiseptik. Kalau lukanya besar, kalian bisa ditutup dengan plester, dan kalau lukanya kecil, cukup dibiarkan saja. Tapi jangan lupa memberikan antibiotik pada lukanya. Ya. Oke, selanjutnya, Bapak akan memperlihatkan kalian tentang video selanjutnya. Nah, di sini ada anak kecil sedang mengalami luka di bagian tangannya. Ya. Nah, ketika dia ada yang terluka, maka yang harus disiapkan adalah antiseptik. Ya, antiseptik, kain kasar, juga bisa menggunakan tisu lalu plester. Nah, pertama kalian cuci dulu. Kalau tidak ada NaCl, bisa menggunakan air bersih atau air matang. Yang penting airnya bersih ya. Dilanjut, dikeringkan, lalu diberi cairan antiseptik. Oke, lalu diplester, ditutup. Nah, kalau sudah diplester ini, usahakan luka kalian jangan sampai basah ya. Kalau luka kalian basah, ulangi step dari awal ya, tapi tidak usah dicuci. Kalian cukup beri antiseptik lalu tutup kembali lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Luka jadi busuk, luka Pak jadi tidak kering Pak, itu bagaimana Pak? Nah, kalau luka jadi busuk atau tidak kering, itu bisa diakibatkan karena infeksi. Infeksi itu diakibatkan karena ada kotoran, ada bakteri yang masuk ke luka kalian. Juga bisa juga karena luka kalian terkena air, tidak kering. Akhirnya menimbulkan infeksi, ada bakteri yang masuk, menjadikan luka kalian menjadi dan infeksi. Paham? Ada lagi? Saya Pak, Ya. itu Pak, plesternya berapa hari ya Pak baru diganti Pak? Sebaiknya berapa hari ya Pak? Setiap hari, setiap kalian mandi, segera ganti plesternya, buka plesternya, lalu oleskan antiseptik kembali, lalu tutup kembali. Jika lukanya sudah kering, tidak perlu diplester kembali, dibuka saja biar luka kalian cepat pulih. Paham sampai di sini? Siap, paham Pak. Oke, kalau begitu Bapak akan mempraktekkan
bagaimana menangani luka pada luka gores atau luka terbuka. Misalnya, kalian sekarang praktekkan. Nah, tadi pencuci luka sudah disiapkan. Kemarin sudah. Nah, setelah pencuci luka, antiseptik. Ada Pak. Sudah antiseptik. Nah, lalu handuk bersih. Ada Pak. Atau tisu boleh. Pakai tisu boleh, tisu. Ya, tisu boleh. Oke, Pak. Oke, pertama kalian buat dulu lukanya. Digores, Pak. Jangan digores dong, Hakim. Luka. Buat luka di tangan, seolah-olah itu luka bulatan. Sudah? Ya. Buat bulatan di tangan. Nah, oke. Kalau ada luka harus diapakan dulu. Kalau baru terluka, Dibersihkan. dibersihkan dengan cairan NaCl, juga bisa menggunakan Rivanol, juga bisa menggunakan air Bersih. bersih. Nah, sekarang Bapak menggunakan NaCl yang sudah Bapak masukkan ke tempatnya, ditaruh di tisu. Nah, dituangkan di tisu, setelah itu bersihkan lukanya. Hakim, dibersihkan lukanya. Adek, nah, setelah dibersihkan, lalu oleskan antiseptik. Nah, kalau yang Daniel pakai salep ya boleh. Bapak menggunakan antiseptik semprot cair. Nah, Rahmat pakai cair juga, boleh disemprotkan. Kalau yang pakai semprot, disemprotkan. Nah, sudah disemprotkan. Apa yang pakai salep, dioleskan lukanya. Sudah dioles? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Setelah dioles, sekarang diplester lukanya, diplester. Nah, lihat. Bapak pakai plester. Itu ada, jangan pakai plester itu ya. Itu kertas. Plester luka. Nah, luka tadi ditutup dengan plester. Oke. Nah, sudah tertutup. Bagus. Ade, jangan pakai itu. Pakai plester luka tadi kemarin sudah Bapak wanti-wanti. Iya, Pak. Ya. Oke. Bapak anggap kalian sudah mempraktekkan dan kalian sudah paham. Setelah ini, kita akan berdiskusi mengenai kasus yang akan Bapak berikan. Bapak bagi kelompok. Oke. Karena kelompoknya itu kita muridnya ada sedikit, ada 5 orang, Bapak jadi satu kelompok saja ya. Ada kasus seperti ini. Budi sedang berlari, namun tiba-tiba dia terpleset karena jalan yang dia lalui ternyata licin. Itu mengakibatkan Budi jatuh dan mengakibatkan lututnya tergores dan berdarah, serta telapak tangannya mengalami memar. Pertolongan apa yang akan kamu lakukan dan jelaskan setiap tahapannya.
kelompok satu karena ini Bapak bentuk hanya satu kelompok saja karena muridnya hanya 5 orang. Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian bagaimana menangani cedera lutut yang dialami. Ya, bagaimana cedera lutut penanganannya yang Budi alami? Apa yang kalian, kalau kalian sebagai penolong Budi, apa yang akan kalian lakukan? Tahapan-tahapan apa yang akan kalian lakukan untuk menangani luka yang terjadi pada Budi di bagian lutut? Ya, yaitu luka gores. Siap, silakan berdiskusi. Baik, cukup. Silakan memaparkan penanganannya. Setelah kami diskusi Pak, yang akan menjelaskan Ade Pak. Jadi Pak, yang tadi luka di lutut Pak ya, luka gores berdarah. Yang tahap pertama yang dilakukan adalah menyiapkan peralatan-peralatan mengenai cedera tadi Pak. Kemudian mencuci luka tadi Pak menggunakan cairan infus jika ada, kalau tidak ada, menggunakan air yang sudah steril. Nah, Ya, betul. dan dibersihkan pelan-pelan, perlahan, baru kemudian yang terakhir dikasih hansaplast Pak, diperban Pak. Gitu Pak. Ada yang kurang apa coba? Apa ya Kim tadi ya? Bersihkan. Sebelum ditutup hansaplast diberi apa dulu? Diberi antiseptik. Diberi antiseptik Pak. Lupa diberi antiseptik. Setelah antiseptik lalu ditutup dengan Plester. bagus. Sudah dicatat tadi Pak. Nah, baik, bagus. Semua mungkin ada lupa. Bapak bangga dengan anak-anak Bapak. Sangat pintar sekali, sangat mudah sekali memahami apa yang Bapak sampaikan pada kalian. Bapak harap kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kalian jatuh atau bisa menolong orang, kalian lakukan tahapan-tahapan yang sudah Bapak ajarkan ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memaparkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Nanti akan Bapak kasih bonus. Siapa? Kita belajar apa aja tadi? Apa? Saya Pak. Jenis Rahmat. Tadi Hakim sudah, Rahmat. Sekarang. Oh ya Pak, itu kita mempelajari jenis-jenis cedera dan penanganannya. Untuk pembelajaran hari ini, penanganan cedera ringan. Tadi Bapak Ya, apa saja? menjelaskan cedera tergores itu penanganannya mulai dari dibersihkan dengan kain atau dicuci, lalu disemprot dengan antiseptik dan di plester Pak. Untuk Baik, penanganan bagus cedera sekali. ringan. Oke, bagus sekali. Rahmat, bagus sekali. Nanti Bapak akan berikan nilai tambahan karena bisa memaparkan apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Baik Nah, Pak, terima selanjutnya, iya, sama-sama Hakim. Bapak harap yang lain juga bisa seperti Rahmat ya, berani dan terus bisa memaparkan apa yang sudah dipelajari dari awal sampai apa? Sampai akhir. Baik. Setelah itu kita akan melakukan post test, ya. Post test menggunakan Kahoot juga seperti tadi. Masuk ke Kahoot, sudah kahoot.it. Lalu masukkan angka ini. Kalian sudah terbiasa kan menggunakan Kahoot, jadi Bapak anggap sudah mengerti. Lalu kerjakan soalnya. Oke, Rahmat sudah, Hakim sudah, Ade sudah, Intan sudah, Daniel sudah. Oke, sudah semua? Nah, nanti di rumah kalian akan Bapak tugaskan LKPD penanganan luka, yaitu luka sayatan, luka memar, dan luka bakar. Bapak harap nanti kalian lakukan
instruksi yang ada di LKPD dan bisa membacanya di Bahan Ajar. Kalian isi lembar kerja kalian yang ada di LKPD, lalu buat video penanganan luka yang sudah ada dalam LKPD itu, lalu kalian kumpulkan paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran minggu depan. Berarti Hari Minggu, Pak. Hari Minggu. ya, hari olahraga minggu depan kan hari Senin. Berarti hari Minggu sudah bisa masuk ya tugasnya ya. Dikirimkan ke WA Bapak Siapa? Siap. paling lambat hari Minggu jam 12 malam. Oke. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang senam ritmik. Ya. Minggu depan kita akan belajar senam ritmik. Ya, minggu depan senam ritmik. Joget. Dan pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Untuk presisi akhir, Bapak menggunakan post-test tadi. Kalian sudah mengumpulkan post-test-post-testnya, semua sudah mengumpulkan, jadi Bapak anggap semuanya hadir di akhir. Bapak akhiri, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dadah, Pak. Oke, sebentar tadi ada gangguan sebentar. Oke, Pak Ivan, ada. Halo, Pak Ivan sudah bisa bergabung? Oke, Bu Nani dulu ya. Baik, Pak Fajir sudah selesai, sudah cukup lengkap gitu ya. Mungkin satu kritikan sedikit saja yang belum ke substansi, agak diolah intonasinya biar tidak seperti teriak-teriak di awal. Ya, terlalu semangat gitu ya. Jadi agak di manage supaya smooth, supaya kapan saat membuat anak-anak istri, kapan kita lagi nyantai, kapan kita lagi sedang mengajak mereka untuk fokus. Nah, itu harus ada iramanya. Nah, jadi nggak ngegas terus gini, nanti capek. Itu Pak Wajril ya. Kemudian ketika di PPT awal, ya, kalau dari awal sampai akhir sudah runtut ya, rinci ya, sudah ada teman-teman sudah fokus dengan langkah-langkah sintaknya sudah masuk semua. Nah, saya menyoroti di medianya ketika awal Kahoot itu ya, karena hanya menampilkan supaya tidak terlalu lama masuk ke dalam sistem, ya kan. Pak Fajril menampilkan ID-nya kan, link dan ID-nya. Nah, itu mungkin ada cuplikan sepintas, nanti tampilannya akan seperti ini bentuk. Pertanyaannya dicuplik saja kelihatan ya. Nah, Baik, Ibu. cepat aja. Nanti akan begini, ya, akan termonitor, ini sudah termonitor, nah misalnya begitu. Jadi tidak hanya satu tampilan cuman link sama passwordnya aja. Ya, syukur-syukur sudah ada bentuk supaya lihat Kahoot-nya itu nanti seperti apa modelnya. Mungkin ada background-nya itu yang terkait sama materi, misalnya bentuknya kesehatan, kan kelihatan. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada slide tadi yang misalnya luka memar, ya kan? Nah, itu tulisan. Akan lebih bagus kalau Pak Fajril menambahkan dengan, misalkan ada tulisan memar ya, terus kasih gambar contoh anak yang sedang memar atau ada luka yang kelihatan di situ seperti apa. Nah, itu akan mengiringi tulisan tadi. Nah, ini kan supaya kelihatan tadi kita itu tanggapi ICT-nya gitu ya. Nah, kan sudah pinter-pinter semua kan bisa. Mungkin idenya lupa tadi ya. Nah, jadi semakin melengkapi. Kemudian juga aktivitas ya. Ini aktivitasnya cenderung hampir 60% itu student, bukan student active learning ya, tapi teacher. Jadi gurunya yang banyak memberikan instruksi, memberikan ini agak di porsi ya Pak ya.
Jadi aktivitasnya memang ada siswa. Misalnya begini, ketika Pak Fajrul itu menyatakan bisa pakai plester. Nah, Pak Fajrul sudah siap di situ. Nah, bisa begini, bisa ini, bisa. Nah, alangkah bagusnya begitu. Ya. Coba di sekitarmu, mana yang sudah siap tadi? Meskipun di akhir ada, nah tadi di awal udah ada. Jadi saya sempat, aduh sayang ya, mestinya ditampilkan. Nah, Daniel punya apa tuh di situ? Misalnya begitu. Oh, adek kok pakai ini, jangan pakai lakban dong, pakai yang plester. Nah, itu bisa di awal sudah kelihatan ya. Jadi misalnya tadi kan pakai pakai apa tadi? NaCl ya. Nah, iya Iya, kan? Bu. Boleh pakai ini Bapak nih sudah pakai NaCl tapi sudah dimasukkan semprotan khusus misalnya. Boleh pakai yang ini, boleh air bersih kok kalau nggak punya. Gitu, misalnya kan. Wah, Daniel lebih suka pakai aqua tuh. Jangan-jangan banyak diminumnya nanti ya. Misalnya sambil begitu. Kemudian satu lagi, jangan disebutkan kalau kebetulan waktu diskusi itu muridnya hanya 5. Ya seolah-olah ini yang kita zoom, ini yang kita prioritaskan. Ya saya akan prioritaskan di kelompok 1 nih. Ini sudah ada 5 orang nih. Itu. Jadi jangan karena murid kita aja ada 5 lah. Yang lain kemana? Ya, udah lupa kayaknya ya. Nah, jadi itu seolah-olah memang muridnya tetap banyak satu kelas, tapi fokus diskusi ini di breakout room ini misalnya yang kelompok ini gitu kan. Jadi yang bisa dipantau 5 orang ini. Oke, kemudian ya ada demo tadi ya. Saya memang berharap banyak demonya. Misalkan lihatkan lengannya yang tadi tergores, termasuk yang membuat lingkaran atau bikin luka di awal juga. Misalnya punya, Pak saya punya begini, bagaimana saya punya bandit, boleh enggak? Misalnya kalau hanya apa tadi ada reposisi dan sebagainya boleh kok. Tapi boleh enggak dengan bandit itu nanti bisa kasus gitu kan. Kalau ada luka di bandit boleh enggak? Nanti mungkin ada pertanyaan begitu. Satu lagi next. Next-nya tadi sudah kahut ya terakhir ya. Nah, next-nya yang dipelajari kalau bisa jangan materi lain. Minggu depan kita pelajari senam, nggak ada hubungannya. Nah, seolah-olah minggu depan aktivitas yang sama di cedera, tapi kita akan pelajari cedera yang lebih hebat lagi, misalnya lebih parah lagi. Kita coba cari apa namanya, kita akan sampaikan informasi pengetahuan tentang bagaimana membalut luka yang lebar, misalnya begitu, atau luka yang lebih serius, misalnya kita bisa kok belajar itu. Nah, begitu ya Pak Wajid. Ini kan skenario saja untuk presentasi. Mungkin itu. Pak Ivan, halo? Pak Ivan monitor? Mbak Daniel? Iya, Bu. Tadi? Halo. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sekali lagi, memang saya berupaya penuh untuk bisa mengikuti ini. Karena memang pembelajaran di kelas, jadi sekali lagi, mohon maaf itu Bu Nani dan teman-teman. Ya, terkait pendahuluan inti dan penutup tadi, saya kira sudah runtut. Memang di sini soal ini kayaknya pelayanan tadi atau tampilan yang disajikan memang benar terkait media tadi sudah menarik, hanya memang mesti ada kendala-kendala kecil di situ. Ini wajar sebetulnya Pak Fajrul ya, apalagi kalau kita berbicara tentang jaringan ya. Jaringan itu tidak bisa kita setel benar-benar, karena jaringan adalah seperti, kalau saya berbicara adalah seperti angin, kadang arus listrik, kadang muncul, kadang enggak, kadang yang siswanya bagus, kita tidak bagus. Namun itu semuanya bisa kita kendalikan dengan cara apa ya, selalu mencoba hal-hal yang menanggulangi adanya resiko yang terjadi seperti itu. Kedua, daring ini memang butuh ekstra, baik secara teori maupun praktek, karena kami pun mengalami kendala sebetulnya saat daring, tapi kami berupaya memang harus memberi hak siswa dengan cara apapun, sehingga ini harus dilakukan meskipun dengan secara daring itu tadi. Ya, kembali lagi bahwa media yang ditampilkan tadi ada sedikit yang perlu
beri plan B, misalnya kalau misal terjadi seperti itu terkait tadi audio tadi suara, jika itu Pak Fazil dapat mengatasi dengan baik, oke, tidak ada masalah. Namun jika saat itu kita tidak siap, akhirnya apa yang kita sampaikan sampai akhir nanti akan berubah total dan itu akan mengganggu sekali. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Terkait tampilan harus benar-benar siap memang, apalagi dalam ujian nantinya siap nggak siap penguji itu melihatnya harus mampu dan yang terbaik. Oke, dengan penutup tadi juga sudah runtut, jadi saya kira memang dari segi penyajian aja, yang lainnya saya rasa cukup. Seperti itu Pak Fazil, Bu Nani, matur nuwun. Oke, baik. Ada masukan dari pengamat? Ya, baik. Mohon difasilitasi ya, seandainya memang memungkinkan. Kalau memang tidak menggunakan lembar observasi, tapi observasi